Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Otomotif, bertemu lagi dengan saya Esa Petrijal di channel Esa Tutorial. Untuk video kali ini kita akan membahas salah satu motor terbaru milik Honda, yaitu Honda Beat 2020. Untuk video sebelum-sebelumnya kita sudah membuatkan video review motor Honda Beat 2020 beserta spesifikasi mesin dari Beat 2020 kali ini. Nah, untuk video kali ini kita akan menjelajahi apa saja sih fitur-fitur yang ada pada motor Honda Beat 2020. Sebelum kita lanjut ke cuplikan video, alangkah bagusnya untuk teman-teman support dan dukung channel Esa Tutorial dengan cara klik subscribe dan share video ini bila menurut kalian berguna atau bermanfaat bagi semua orang. 11 fitur terbaru Honda Beat 2020. Yang pertama, speedometer. Untuk speedometer Beat 2020 kali ini sudah menggunakan tipe speedometer digital yang berbeda dengan speedometer yang sebelum-sebelumnya dengan menggunakan analog. Jadi, yang artinya digital itu adalah bentuk di mana kilometer atau kecepatan bergerak dari putaran atau gerakan dari roda belakang ya menggunakan sensor. Berbeda dengan halnya yang speedometer analog yang masih menggunakan kabel kilometer yang bergerak atau berfungsi berdasarkan putaran dari roda depan. Jadi menurut saya untuk speedometer Beat 2020 ini mantap lah, semakin canggih saja teknologi yang ada di Honda Beat 2020 kali ini. Yang kedua, rem CBS atau Combi Brake System. Rem CBS Beat 2020 kali ini berbeda dengan rem CBS sebelumnya. Karena kan banyaknya keluhan konsumen tentang rem CBS yang ada pada Honda Beat atau Honda lainnya. Kini Honda telah meluncurkan motor dengan menggunakan CBS dengan teknologi yang lebih maksimal ya, atau diperbaiki dari sebelum-sebelumnya. Bisa disebut revolusi atau perubahan dari waktu ke waktu. Jadi menurut saya rem CBS Beat 2020 ini enak ya, atau nyaman ketika kalian menggunakannya. Artinya CBS itu adalah ketika kalian melakukan sistem pengereman rem belakang, secara otomatis rem bagian depan akan ditarik oleh tuas yang menuju rem depan. Jadi secara otomatis rem depan juga akan mengikuti rem, yang artinya meminimalisir motor sliding atau tergelincir. Nah, seperti itu dari sistem rem Honda Beat 2020 kali ini. Yang ketiga, tuas pengunci rem. Nah, dari tuas pengunci rem juga mungkin dari motor-motor sebelumnya sudah ada ya teknologi atau fitur pengunci rem ini. Tetapi dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu adanya keluhan konsumen bahwa penguncian dari rem belakang pada motor Honda mempunyai kinerja yang kurang maksimal atau kurang nyamannya pada konsumen Honda Beat atau Honda. Menurut saya tuas pengunci rem Beat 2020 kali ini saya rasa cukup nyaman ya, terlihat lebih besar dan lebih mudah digunakan untuk menggunakan satu tangan. Nah, untuk yang keempat, kunci kontak. Nah, mungkin dari kunci kontak ini merupakan fitur terbaru yang ada pada motor Honda Beat dari Beat sebelum-sebelumnya. Mengapa seperti itu? Karena mungkin teman-teman juga tahu bahwa Honda Beat dari tahun ke tahun belum pernah menggunakan kunci kontak yang seperti ini, yang mempunyai fungsi untuk membuka jok di depan seperti Honda Scoopy atau Vario dan lainnya. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian perlu membuka jok untuk Beat 2018 ke bawah dengan kunci yang berbeda ya, ada kunci depan dan ada kunci belakang. Nah, untuk 2020 kali ini Honda telah merevolusi atau mengupgrade sehingga untuk penguncian kunci kontak dilakukan di depan. Ketika kalian menghidupkan motor, bisa di depan beserta dengan pembukaan
kunci jok. Jadi ibaratnya lebih canggih lah, lebih maksimal atau lebih efisien dan efektif lah ketika kalian ingin melakukan pembukaan bagasi atau pengisian bahan bakar. Nah, untuk yang kelima, power charger. Untuk yang kelima ini mungkin ini juga salah satu terobosan terbaru ya, atau fitur terbaru lah. Karena kita membahas fitur. Jadi fitur terbaru pada Honda Beat 2020 ini salah satunya adalah power charger. Power charger ini berfungsi untuk melakukan proses ngecas atau charger handphone kalian ya, teman-teman otomotif. Mungkin dari sebagian konsumen sepeda motor di Indonesia banyak yang merasa membutuhkan power charger ini. Justru itu tim Honda telah melakukan perbaikan atau penambahan fitur yang ada pada Honda Beat. Tentunya power charger ini berfungsi bagi semua orang ya, apalagi Gojek online di Indonesia kali ini. Yang keenam, lampu LED. Nah, lampu LED juga ini merupakan fitur terbaru ya dari Beat sebelum-sebelumnya. Karena tentu kita sudah tahu bahwa Beat sebelum-sebelumnya belum ada yang menggunakan lampu LED. Mereka masih menggunakan lampu-lampu yang bohlam biasa, jadi tidak terlalu terang. Karenanya perubahannya waktu ke waktu, jadi kita mengikuti zaman, sehingga tim Honda telah meracik atau menginspirasikan dari berbagai konsumen yang ingin motornya terlihat lebih terang dan lebih keren. Jadi tim Honda telah merilis Honda Beat 2020 dengan menggunakan lampu LED tentunya. Mungkin ini akan lebih awet dan nyaman dan lebih terang tentunya. Yang ketujuh, ban tubles. Untuk ban tubles, mungkin ban tubles ini bisa kalian lihat ya pada Honda Beat 2020 kali ini terlihat standar-standar saja sih menurut saya. Tetapi ini bagus menurut saya karena untuk ban tubles ini lebih maksimal dan lebih efektif lah dari segi pemakaian dan penggunaan harian atau jarak jauh dan jarak dekat ya, menurut saya ya salah satu fitur terbaik lah yang ada pada Honda Beat 2020 kali ini. Yang ke-8, tangki. Untuk tangki bahan bakar Honda Beat 2020 kali ini lebih besar dari kapasitas Beat 2019 dan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalian untuk bepergian jarak jauh menurut saya cukuplah untuk tangki seperti motor mini seperti Honda Beat ini yang mempunyai tangki yang cukup besar. Nah, yang 9. Untuk yang ke-9 yaitu rangka. Tentunya rangka Honda Beat 2020 ini merupakan rangka terbaru atau terobosan terbaru yang ada diterapkan atau yang sudah digunakan pada Honda Genio, yaitu ESAF yang mempunyai bahan yang lebih kuat atau lebih efektif lah, lebih ringan tetapi kuat dibandingkan rangka-rangka yang sebelum-sebelumnya. Menurut saya itu fitur terbaru yang cukup mantap juga yang ada pada Honda Beat 2020. Lanjut yang ke-10 guys. Yang ke-10 yaitu bagasi. Bisa kita lihat dari bentuk bagasi Honda Beat 2020 kali ini mungkin lebih besar ya daripada Beat sebelumnya. Terlihat lebih membulat atau lebih lebar lah. Sama seperti sebelumnya tetapi lebih lebar sedikit lah. Mungkin cukup lah untuk kalian menyimpan barang-barang kalian seperti jas hujan atau peralatan kebutuhan sehari-hari kalian lah. Lanjut ke 11. Atau fitur terakhir yang ada di motor Honda Beat 2020 yaitu standar samping atau switch standar. Mungkin switch fitur yang terakhir atau yang ke-11 yaitu standar samping. Nah, untuk standar samping Honda Beat 2020 kali ini mungkin sama ya dengan standar samping keluarga Matic Honda lainnya yang sudah menggunakan sistem di mana ketika kalian melakukan proses standar samping, otomatis motor akan mati. Jadi meminimalisir kecelakaan atau keteledoran para konsumen atau para pengguna sepeda motor Honda. Nah,
Sobat Otomotif. Jadi fitur-fitur yang ada pada Honda Beat 2020 kali ini ada beberapa fitur terbaru dan ada juga fitur yang sudah ada diterapkan pada motor-motor sebelumnya. Jadi dari jenis fitur ini menurut saya ada 4 ya yang baru, yaitu lampu depan sudah LED, kunci kontak, power charger, dan rangkai ESAF. Mungkin untuk yang ke-7 fitur lainnya sudah diterapkan pada motor Beat sebelumnya ya. Jadi mungkin siapa tahu video ini menginspirasi atau memberi wawasan buat teman-teman subscriber agar kalian tahu apa saja sih fitur yang ada di Honda Beat 2020 ini. Jadi ketika kalian ingin membeli motor terbaru ini, kalian tidak bingung apa saja keunggulan atau fitur-fitur yang ada pada Beat 2020 kali ini. Mungkin next video kita akan membahas secara detail fitur baru yang ada di Beat 2020 ya. Mungkin dari 4 fitur terbaru ya. Mungkin next time atau next video kita akan bahas secara detail. Sekarang kita memberitahukan terlebih dahulu 11 fitur terbaru Beat 2020 secara simpelnya seperti itu. Nah, mungkin saya rasa video kali ini sudah cukup jelas ya untuk menggambarkan pada teman-teman fitur apa saja yang ada di Beat 2020. Bertemu lagi dengan saya Esa Petrijal di channel Esa Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.